Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra pada pagi yang indah ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk saya secara pribadi untuk membawakan renungan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 14 Juli 2022. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membawakan renungan yang terambil di Amsal pasal 30 ayat ke-27. Demikian firman Tuhan. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya mengucap syukur pada renungan pada pagi hari ini. Saya ambil satu ayat aja, yaitu di pasal 27, saya ulangi sekali lagi. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Dalam ayat ini saya ambil 2 poin, yaitu belalang dan manusia. Kenapa saya ambil 2 sisi ini? Karena belalang sebetulnya bukan binatang, itu hama. Dan kita melihat belalang ini merugikan manusia, hama yang merugikan manusia. Tapi dari situ saya melihat di sisi lain, belalang yang segi positifnya, yaitu di mana belalang adalah binatang yang tanpa pemimpin dia bisa hidup tertib, di mana sekelompok belalang ini bisa berkumpul lebih dari ribuan belalang. Tanpa pemimpin pun mereka bisa terbang dengan teratur. Dan itu menakutkan bagi manusia karena belalang adalah hama, di mana belalang ini bisa merusak tanaman, bahkan merugikan para petani, karena belalang termasuk hewan itu hama yang menakutkan. Dari situ saya ambil segi positifnya, karena belalang adalah memiliki kedisiplinan dan keteraturan yang begitu baik dalam mereka sendiri, serta mereka sama sekali tidak gelisah walaupun tidak mempunyai raja atau pemimpin. Berbeda sekali dengan manusia. Manusia mempunyai pemimpin, tapi manusia tidak bisa taat, tidak bisa tertib. Sering hati dan pikirannya membelokkan ke kanan atau ke kiri. Saya ambil contoh salah satunya, yaitu di mana bangsa Israel adalah contoh gambaran umat Tuhan yang kerap kali berusaha untuk menyimpang dari jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Padahal bangsa Israel mempunyai pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Musa sebagai pemimpin. Tetapi bangsa Israel banyak yang menggerutu, banyak yang marah, banyak yang sakit hati, banyak hatinya yang membengkok ke kanan dan ke kiri. Jadi saya lihat dari situ Bapak Ibu, perbedaan antara belalang dengan manusia. Kalau belalang tanpa ada pemimpin, dia bisa terbang sejauh-jauhnya dengan tertib. Waktu terbang ribuan belalang, tidak ada yang bersentuhan, mereka terbang dengan tenang. Dengan kesatuan yang lemah dia bersatu, terbang. Dengan arah angin pun mereka masih bisa melampaui, menerjang arus angin itu. Dari situ saya melihat begitu luar biasanya seorang hama belalang itu bisa bersatu. Dia tahu kalau dia terbang satu-satu,
tidak berkelompok, dia akan jatuh. Berbeda dengan manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mempunyai akal budi, mempunyai hati. Tetapi itulah manusia. Kita mempunyai pemimpin, tetapi mereka masih ingin memberontak, ingin membelok ke kanan atau ke kiri. Dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa hati kita harus punya hati yang tulus. Sebabnya kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita harus betul-betul tulus untuk melayani Tuhan. Tanpa ada ketulusan, tanpa ada penyerahan diri, tanpa kita bisa merendahkan diri, kita tidak akan mampu untuk datang ke rumah Tuhan di surga. Maka dari itu Bapak Ibu, jagalah hati kita supaya kita tulus untuk melayani Tuhan. Begitu pula kita sesama manusia. Kita harus tulus, kita harus mengasihi, kita bisa mengampuni. Kalau kita mau berjalan lurus untuk berserah kepada Tuhan. Sulit, memangnya sulit. Tetapi belalang itu bisa. Ngapain kita nggak bisa? Karena kita ciptaan Tuhan yang paling mulia. Maka dari itu kita harus bisa mengontrol ego kita, emosi kita. Maka dari itu Bapak Ibu, pada pagi yang indah ini saya mengucap syukur dengan renungan pada yang saya ambil di Amsal pasal 30 ayat ke-27. Mengingatkan kita, hama belalang ini bisa bersatu. Tanpa pemimpin, dia bisa terbang sejauh apapun. Mengapa kita sebagai manusia, kita mempunyai pemimpin, kita mempunyai gembala, tapi hati kita tidak bisa bersatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mungkin renungan yang singkat ini menguatkan kita semua supaya kita bisa lebih baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami mengakhiri renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan isi hati-Mu Tuhan. Firman yang kami bawa pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, hati kami tulus, hati kami lurus Tuhan. Kami tidak mau belok ke kanan atau ke kiri. Kami rindu untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, karena kami adalah ciptaan-Mu yang paling mulia, seturut dengan gambar-Mu Bapa. Roh Kudus mampukan kami Tuhan, Roh Kudus, untuk kami selalu setia berjalan yang lurus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap bergemar. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.